Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-teman kelasnya, merapikan kelasnya terlebih dahulu ya. Lalu dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, kelasnya sudah rapi. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kelas kita pada hari ini. Oke, sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran peserta didik sekalian. Alhamdulillah, hari ini peserta didik sekalian hadir semua ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Bapak harap mudah-mudahan peserta didik sekalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pencemaran lingkungan, Bapak mau bertanya kepada peserta didik sekalian, apakah ada yang masih ingat dengan materi pertemuan minggu lalu? Baik, pada lupa ya mungkin. Nah, untuk materi pertemuan minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Yang mana pada materi minggu lalu itu kita sudah mempelajari mengenai unsur biotik dan juga unsur abiotik pada lingkungan ataupun ekosistem. Nah, unsur biotik sendiri adalah unsur hidup yang terdapat pada ekosistem dan lingkungan. Ada yang tahu contohnya apa? Oke, benar ya yang disampaikan oleh temannya. Jadi unsur biotik ini adalah unsur hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Contohnya adalah itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada unsur abiotik. Nah, unsur abiotik merupakan unsur yang tidak hidup pada ekosistem atau lingkungan. Ada yang tahu contohnya apa? Oke, mungkin pada lupa ya. Jadi unsur abiotik itu contohnya adalah batu, tanah, udara, dan lain-lain. Nah, lalu apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Oke, untuk lebih jauh, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai materi pencemaran lingkungan, Bapak mau menunjukkan ya sebuah gambar. Apakah anak pernah melihat peristiwa ini? Nah, mungkin untuk gambar kedua, apakah anak-anak sekalian atau peserta didikku pernah melihat peristiwa pada gambar ini? Oke, benar ya, kata si Budi, ini gambar lingkungan yang kotor yang dipenuhi dengan sampah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk daripada pencemaran lingkungan yang bakal kita pelajari pada hari ini. Nah, karena materi pada hari ini mengenai pencemaran lingkungan, Bapak harapkan peserta didik sekalian hari ini sungguh-sungguh ya untuk mempelajari materi kita hari ini. Karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga Bapak harapkan nanti peserta didik ini bisa menjadi duta lingkungan, bisa lebih merawat dan menjaga lingkungan. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan peserta didik sekalian ini mampu untuk mendefinisikan ataupun mendeskripsikan definisi daripada pencemaran lingkungan. Lalu peserta didik sekalian ini mampu ya untuk menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga, peserta didik sekalian juga ini Bapak harapkan mampu ya untuk menjelaskan pencemaran air. Yang keempat, peserta didik sekalian mampu untuk menyebutkan dan menjelaskan dampak dari pencemaran air. Lalu yang terakhir, Bapak harapkan juga peserta didik sekalian bisa menyebutkan solusi untuk mengatasi daripada dampak pencemaran air. Oke, baik ya anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya mungkin Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu
materi singkat mengenai pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Nah, pernahkah kamu melihat peristiwa di atas sini? Seperti mana yang tadi udah Bapak tunjukkan ya, gambarnya ya yang ini. Nah, tadi anak-anak menyebutkan sudah ada yang pernah melihat dan juga ada yang belum. Nah, gambar yang tadi merupakan gambar pencemaran lingkungan. Nah, mungkin anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Oke, tidak ada yang tahu ya apa definisi daripada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Nah, lalu apa saja macam-macam bentuk pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan ini ya, ini ada 3 ya. Tadi ada pencemaran lingkungan air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, materi yang bakal kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai materi pencemaran air. Nah, anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu pengertian daripada pencemaran air? Oke, air yang kotor ya, tadi kata temannya. Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Nah, kualitas air yang terganggu ini ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Dapat anak-anak sekalian lihat di gambar. Ini merupakan bentuk pencemaran air. Nah, faktor-faktor penyebab pencemaran air apa saja? Nah, faktor-faktor penyebab terjadi pencemaran air ini ada 3. Yang pertama itu ada limbah industri. Nah, air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas ini paling banyak menjadi polutan. Nah, jenis limbah dari kedua pabrik tersebut memiliki bau yang tidak sedap. Nah, limbah ini juga disebut sebagai limbah organik. Lalu yang kedua ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga terbagi atas bahan organik, anorganik, dan bahan berbahaya lainnya. Nah, limbah organik itu misalnya ya kulit buah, sayuran, sisa makanan, daun, dan sebagainya. Lalu ada limbah anorganik. Itu contohnya aluminium, plastik, kaca, kaleng minuman. Nah, jika limbah ini berbahaya, ini bisa berwujud oli bekas yang ada di bengkel-bengkel kendaraan. Nah, lalu yang ketiga ada apa? Limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini dapat berupa pestisida. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan dosis sehingga menyebabkan pencemaran air pada daerah pertanian. Nah, lalu ada dampak-dampak dari pencemaran air. Nah, dampak-dampak dari pencemaran air ini sendiri antara lain itu ada penurunan kualitas lingkungan, yang kedua dapat membuat sumber penyakit, ketiga gangguan kesehatan, keempat mengganggu keindahan wilayah, dan yang kelima mempercepat proses kerusakan benda. Nah, lalu bagaimana solusi untuk mengatasi pencemaran air, anak-anak? Apakah ada yang tahu? Oke, benar ya kata temannya tadi, buang sampah pada tempatnya. Bisa dikategorikan sebagai bentuk ataupun solusi untuk mengatasi pencemaran air. Nah, mungkin Bapak bakal menjelaskan sedikit ya untuk solusi mengatasi pencemaran air. Ini ada beberapa solusi untuk penanggulangan pencemaran air. Yang pertama ada pembuatan kolam stabilisasi. Nah, di kolam stabilisasi ini air limbah diolah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Lalu yang kedua ada IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Nah, yang mana pengelolaan air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus yang menggunakan 3 tahapan, yaitu primary treatment, pengelolaan pertama, secondary treatment,
pengelolaan kedua, dan dirty treatment, pengelolaan lanjutan. Lalu yang ketiga ada pengelolaan ekskreta atau human ekskreta. Nah, pengelolaan ini dapat ditemukan pada penggunaan septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Nah, setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber migas untuk rumah tangga. Oke, baik. Tadi temannya sudah menyampaikan pendapat ya mengenai gambar yang tadi Bapak sudah tunjuk. Ini merupakan peristiwa pencemaran lingkungan. Nah, peserta didik sekalian, apakah ada yang ingin bertanya terkait pendapat temannya? Oke, Budi tadi mau bertanya apa? Oke, Budi tadi bertanya ya, kenapa gambar itu merupakan gambar pencemaran lingkungan, bukan pencemaran air. Nah, saya jelaskan ya, karena ini merupakan pencemaran lingkungan. Kita lihat gambarnya ini terjadi pada sungai, yang mana di sini merupakan sumber mata air ya. Nah, pencemaran lingkungan ini sendiri sudah Bapak jelaskan tadi, ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Nah, gambar ini merupakan gambar dari materi kita yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pencemaran air. Nah, lalu selanjutnya Bapak meminta kepada peserta didik sekalian untuk duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Ada 4 kelompok. Silakan pada setiap kelompok untuk mengerjakan LKS yang sudah Bapak siapkan mengenai materi pencemaran lingkungan. Nah, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, nah ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Oke, silakan ya untuk setiap kelompok mengerjakan LKS-nya. Jika ada yang kurang dipahami dengan LKS-nya, silakan ditanyakan kepada Bapak agar Bapak bisa membantu pengerjaan untuk LKS setiap kelompoknya. Oke, silakan ya setiap kelompok untuk melakukan diskusinya. Jika ada yang keliru ataupun yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Bapak langsung ya, agar Bapak bisa membimbing untuk pengerjaan LKS-nya. Kira-kira waktu 3 menit apakah cukup untuk mengerjakan LKS-nya? Oke, Bapak rasa cukup ya untuk pengerjaan LKS-nya selama 3 menit. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang dipahami ataupun yang keliru, silakan ditanyakan kepada Bapak. Oke, selamat mengerjakan. Oke, waktu pengerjaan LKS sudah selesai. Kepada setiap kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil LKS-nya. Oke, kepada kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi untuk nomor 1. Oke, silakan jelaskan apa definisi daripada pengertian pencemaran lingkungan. Oke, benar ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi, pencemaran lingkungan adalah proses masuknya atau dimasukkannya zat, partikel, ataupun komponen lainnya ke dalam suatu lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan yang disebabkan oleh proses manusia ataupun proses alam, sehingga menyebabkan turunnya kualitas lingkungan tersebut dan tidak berfungsi baik sesuai dengan peruntukannya. Nah, kepada kelompok lain, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan nomor 1 ini? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Nah, gambar nomor 2 itu gambar apa? Silakan kelompok 2. Oke, jawabannya benar ya, itu gambar pencemaran air. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa penyebab-penyebabnya, faktor penyebab-penyebabnya? Oke, benar ya, disampaikan oleh kelompok 2 ya. Jadi, penyebab daripada pencemaran air ini ada limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian, dan lain sebagainya. Oke, kepada kelompok 3 silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Apa dampak daripada pencemaran air? Oke, benar ya yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Jadi dampak pencemaran air ini sangat banyak ya. Salah satunya itu ya bisa menurunkan kualitas lingkungan. Lalu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan serta menjadi sumber penyakit. Pada kelompok lain, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait nomor 3 ini? Ya, Bapak rasa sudah cukup ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir, silakan kepada kelompok terakhir untuk menyampaikan hasil diskusinya. Solusi untuk mengatasi daripada pencemaran air.
Oke, benar ya, disampaikan oleh perwakilan kelompok keempat ya. Jadi solusi untuk mengatasi pencemaran air ini ada beberapa. Yang pertama itu ada yang tadi Bapak jelaskan, ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Lalu ada pembuatan kolam stabilisasi. Yang ketiga ada human extractor, pengolahan ekstraktor. Oke, baik ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang setelah menyelesaikan LKS-nya. Mungkin dari Bapak ya, untuk materi pada hari ini kita telah mempelajari mengenai pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Nah, jadi pencemaran lingkungan sendiri ataupun ini merupakan proses masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, partikel ataupun komponen lainnya ke dalam lingkungan atau berbagai tatanan lingkungan yang diakibatkan oleh proses manusia dan proses alam, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menjadi menurun sehingga tidak berfungsi secara baik untuk peruntukannya. Nah, lalu macam-macam bentuk pencemaran lingkungan itu ada 3, itu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Lalu tadi ada dijelaskan juga ya, apa itu pencemaran air dan juga dampak daripada pencemaran air ini sendiri. Tadi sudah dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu kesehatan, merusak keindahan lingkungan. Terus juga ada beberapa solusi untuk mengatasi daripada pencemaran air ini sendiri. Yang mana tadi ada pengolahan air limbah dan juga ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Lalu ada pembuatan kolam stabilisasi dan juga ada human extractor ataupun pembuatan septic tank. Nah, mungkin selanjutnya Bapak mau meminta daripada salah satu siswa untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, silakan kepada Hanif untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, terima kasih ya kepada Hanif yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya Bapak akan melakukan uji tes formatif ataupun uji tugas, yang mana di sini Bapak mau mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran kita pada hari ini. Waktu 5 menit apakah cukup untuk mengerjakan tes formatif ini? Bapak rasa 3 menit cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Ini soal tes formatifnya. Oke, baik, terima kasih ya kepada anak-anak sekalian. Untuk tes formatifnya sudah dikumpulkan ya tadi kepada Bapak. Mungkin Bapak mau mencoba salah satu peserta didik sekalian, apakah ada yang mau menjawab daripada salah satu pertanyaan di tes formatif? Oke, silakan kepada Andi. Oke, Andi mau menjawab pertanyaan nomor 2 ya tadi. Oke, benar ya, disampaikan oleh Andi. Jadi macam-macam pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Oke, lalu selanjutnya mungkin dari Bapak sendiri, adapun pesan daripada pembelajaran kita pada materi pencemaran lingkungan ini, yaitu Bapak harapkan peserta didik sekalian setelah mempelajari materi ini, kita bisa menjaga serta merawat lingkungan kita. Jangan kita cemari lingkungan kita, karena lingkungan ini sendiri sangat ya berfungsi dan juga bermanfaat bagi kita. Dan Bapak harapkan juga peserta didik sekalian, selain daripada mempelajari materi hari ini, anak-anak sekalian juga bisa mempraktekkan solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang berada di sekitar kita. Mungkin dari Bapak itu saja. Bapak untuk materi selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya Bapak memberi tugas kepada peserta didik sekalian untuk membuat gagasan tertulis mengenai pencemaran lingkungan berupa pencemaran tanah dan pencemaran udara. Silakan peserta didik sekalian kumpulkan tugas tersebut pada pertemuan selanjutnya. Oke, dari Bapak mungkin Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.